Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam Nusantara. Kembali lagi dengan Adi Misteri 212. Kali ini kami akan melanjutkan ke part 2 dari yang part pertama yang telah saya jabarkan manfaat dan kegunaan daripada meditasi. Malam ini, kali ini saya, Abang Misteri, Bang Li, dan Bang Adi mempraktekkan untuk part 2, mempraktekkan bagaimana cara meditasi agar teman-teman di rumah bisa melakukan dan bisa belajar meditasi yang kami terapkan. Tapi sebelumnya, kami dari tim Adi Misteri 212 selalu berharap, harapan dan doa semoga teman-teman di rumah, penonton, pemirsa, siapapun Anda, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani sekeluarga, dimurahkan rezekinya, insya Allah rezeki yang barokah, dan dijauhkan dari segala macam berbahaya. Untuk metode malam ini, hari ini, saya ingin melanjutkan daripada part 1. Sekarang metode untuk bagaimana melakukan meditasi yang saya terapkan, dan teman-teman siapapun Anda di rumah bisa melakukan, dan simple, tidak ribet dan tidak memberatkan. Awal mula untuk meditasi, dikala kita mungkin pikiran ataupun fisik kita sudah kita merasakan sudah tidak enak, atau pikiran kita yang bergelut dengan berbagai macam masalah, bergelut dengan berbagai macam persoalan, luangkan waktu kita untuk melakukan meditasi, menyatukan diri dengan alam, kemudian menyatukan diri kita dengan diri kita, diri sendiri, kemudian menyatukan diri kita dengan Sang Pencipta. Siapapun Anda, agama apapun Anda, tergantung dari niat kita untuk melakukannya. Sebelum kita melakukan, diawali dengan doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Metode ataupun meditasi yang saya terapkan kepada tim, kepada murid-murid saya yang lain, tidak memberatkan. Siapapun dengan cara apapun bisa dilakukan. Apa itu dengan cara duduk bersila, kemudian ada dengan cara tidur, ada dengan cara duduk di kursi. Gaya meditasi yang mudah dan tidak ribet. Yang pertama diawali dengan, kalau yang posisi dengan duduk bersila seperti ini, usahakan kaki kiri selalu di bawah dan kaki kanan di atas paha seperti ini, paha kiri. Kemudian duduk bersila, usahakan badan kita lurus tegak, jangan sampai badan kita membungkuk, karena tulang kundalini dengan cakra ubun-ubun kita harus tegak lurus. Jadi masuknya energi dari ubun-ubun sampai ke kundalini, dia menyatu, jangan sampai dia tulang punggung kita membengkok. Karena kalau membengkok kita tidak merasakan, tidak mendapatkan manfaat daripada meditasi. Begitupun kalau kita duduk melakukan meditasi, duduk di kursi, luruskan kakinya, rilekskan kakinya, kemudian punggung usahakan tetap tegak lurus. Dan sebelum kita memulai, kita harus niat dulu. Intinya tergantung dari apa yang kita ingin niatkan. Apakah pikiran kita kacau, pikiran kita galau, daripada kita terbawa dengan kegalauan, terbawa dengan permasalahan, luangkan waktu kita untuk bermeditasi. Insya Allah kita akan mendapatkan solusi, ataupun pikiran kita bisa istirahat sejenak sehingga kita bisa keluar dari apa yang kita rasakan. Kita duduk bersila seperti ini, diawali dengan niat,
Intinya memohon kepada Tuhan untuk diizinkan. Contohnya seperti ini. Ya Allah, izinkanlah saya melakukan meditasi untuk menyatukan diri dengan alam, untuk mencari jalan keluar, apa itu masalah pikiran, masalah hati atau apapun, atau niatnya untuk kesehatan tubuh, untuk menyehatkan tubuh saya, mengeluarkan energi negatif yang ada di dalam tubuh saya. Kemudian duduk, terserah apa tangan kita harus buka seperti ini, atau jari tengah kita tekuk seperti ini, dipertemukan dengan ibu jari, atau kita seperti ini, tangan kiri di bawah, kemudian satukan ibu jari kita dengan posisi tangan kita harus rileks, punggung kita harus tetap tegak lurus. Kemudian setelah habis kita berdoa, niat, kemudian pejamkan mata kita, satukan hati dan rasa, hilangkan pikiran yang mengganggu. Fokuskan pada diri kita. Jadi kedua mata posisi dalam keadaan tertutup, kedua bola mata kita satukan pada titik cakra mahkota, yaitu titik asna. Fokuskan kedua bola mata kita pada satu titik, yaitu titik asna, di antara kedua alis mata dan pangkal hidung. Jadi fokuskan pikiran kita, pandangan bola mata kita dengan posisi mata tertutup atau terpejam. Fokuskan pandangan bola mata kita pada satu titik cakra mahkota atau titik asna yang di sini. Tarik napas halus yang panjang dari hidung, kemudian buang yang halus dari hidung. Contoh Bang Lis, Bang Adi dengan gaya meditasi, terserah apa tangannya ditekuk seperti ini ataupun seperti ini. Gitu. Jadi kalau dia agama lain, mau niatnya atau apa? Yang penting doa saja. Niatnya ingin melakukan meditasi, menyatukan diri dengan alam, kemudian ingin mencari solusi dari apa yang dibebankan. Jadi niat apa saja, karena segala sesuatu diawali dengan niat. Karena kalau kita langsung meditasi, tujuan kita tidak tahu, ya kan? Contoh kita mau ke satu tempat, kita keluar dari rumah tanpa ada niat, tanpa ada tujuan, kita pergi, kita di jalan bingung entah kemana. Nah, meditasi pun seperti itu, ataupun dengan kegiatan apapun, kalau tanpa diawali dengan niat, kita tidak akan sampai pada tujuannya. Nah, setelah kita memfokuskan pandangan kedua bola mata kita di titik asna atau di titik cakra mahkota, tarik napas halus yang panjang dari hidung, tahan sejenak di dada, kemudian dibuang dari mulut. Usahakan waktu membuangnya, habiskan semua nafas, nafas yang ada di perut, dibuang, jangan sampai putus. Kemudian ditarik lagi nafas yang panjang dari hidung, tahan di dada, kemudian dikeluarkan lagi dari mulut, jangan sampai putus. Kalau sudah habis, ya tarik lagi dari hidung. Tarik nafas panjang, kemudian tahan di dada. Kemudian buang dari mulut. Fungsinya nafas itu memberikan efek relaksasi di dalam diri kita agar pernafasan kita semakin longgar. Kemudian kita bernapas seperti biasa. Lakukan pernapasan, jangan ditekan, jangan ditahan, bernapas seperti biasa. Apakah itu bernapas dari hidung, buangnya dari hidung atau dari mulut, terserah Anda yang melakukan di rumah. Setelah Anda fokus, yang penting satu, Anda mencoba mematikan cipta pikiran Anda dengan pandangan kedua bola mata Anda ke titik cakra mahkota atau titik asna, agar pikiran Anda akan istirahat sejenak. Jangan memikirkan apapun yang akan masuk ke dalam pikiran Anda. Usahakan Anda lebih fokus lagi. Anda tanamkan fokus pada titik cakra mahkota. Kemudian ciptakan cahaya di titik pandangan Anda, yaitu titik asna, titik cakra mahkota. Ciptakan cahaya. Dari cahaya itu Anda akan merasakan badan Anda semakin ringan. Kemudian Anda akan merasakan irama jantung Anda, seluruh tubuh Anda dari kaki sampai kepala itu terasa bergetar, bergoyang, bukan bergetar, bergoyang mengikuti irama denyut jantung yang Anda rasakan. Nah, dikala Anda merasakan irama jantung, kemudian badan Anda terasa jantung bergetar ataupun badan Anda bergerak seirama dengan jantung Anda
Anda lebih rileks lagi. Kemudian apapun yang Anda dengarkan, yang ada di sekeliling, bunyi apapun, jangan Anda fokuskan. Hiraukan saja. Anda jangan fokus pada apapun yang Anda dengar. Dan di situ Anda mencoba untuk mematikan karsa Anda, mematikan pendengaran Anda, agar Anda fokus pada titik cakra mahkota atau titik asna. Tarik napas halus panjang dari hidung, buang napas halus dari mulut. Bernapas seperti biasa. Usahakan hati Anda jangan sampai kosong. Kalau yang muslim diisi dengan zikir, terserah zikir apapun yang Anda ingin ucapkan, terserah. Kemudian kalau yang agama lain, Anda berdoa di dalam hati Anda berdoa, pikiran Anda fokus pada visualisasi objek yang Anda fokuskan, yaitu dengan titik cahaya yang tercipta di imajinasi Anda. Nah, usahakan Anda belajar awal itu jangan langsung ke 30 menit. Dari 15 menit sampai 20 menit, usahakan sampai 30 menit. Kalaupun Anda sudah bisa mencoba mematikan pikiran, fokus sudah mulai terlatih, kemudian karsa Anda pendengaran sudah mulai fokus pada tujuan Anda, kemudian badan Anda sudah tidak mulai terasa pegal, sudah mulai enak, nyaman, maka lakukan sampai maksimal 1 jam. Saya yakin dikala Anda mulai belajar awal itu tidak mungkin langsung 1 jam. Pasti Anda akan merasakan pinggang sakit, kakinya pegel, kemudian pikiran Anda melayang, macam-macam yang masuk ke dalam pikiran Anda, kemudian pendengaran Anda, suara orang berjalan saja itu terasa di pendengaran Anda. Jadi usahakan dari 15 menit, 20 menit Anda latih, ditambah 10 menit sampai 1 jam. Kalau bagi yang pemula di recommended itu menit keberapa? Bagi yang mau melaksanakan meditasi atau yang mau belajar meditasi, saya sarankan agar mencoba 15 sampai 20 menit. Anda jangan terbebani dengan apa yang Anda ingin pelajari. Anda usahakan rileks. Karena apa? Kita mencoba untuk memvisualisasikan objek di dalam pikiran kita, sehingga sensor motorik otak kita, otak besar kita, tidak terlalu terkuras dengan berbagai macam apapun. Karena apa? Itu kadang mengganggu dikala meditasi yang kita tidak pikirkan itu masuk. Dengan belajar meditasi, maka kita ingin ibadah, ingin sembahyang, insya Allah akan lebih khusyuk dan fokus. Kenapa? Banyak orang melakukan ibadah ataupun sholat itu di waktu dia takbir, di waktu dia sudah mi'raj, di situ ada yang masuk ke dalam pikiran. Yang tidak dia pikirkan itu masuk ke dalam pikirannya, sehingga membuyarkan konsentrasi fokusnya, sehingga di situ dia tidak mendapatkan nikmat daripada sholat yang khusyuk. Gitu. Jadi dengan meditasi, ini adalah meditasi awal. Meditasi sempurna yaitu sembahyang, yaitu sholat ataupun ibadah. Itu yang sempurna. Tapi meditasi yang saya terapkan ini adalah melatih. Nah, contoh penjabaran saya untuk membuka gaib halus, atau kita masuk ke gaib halus, kita harus masuk pada gaib kasar dulu. Karena kalau kita langsung masuk pada gaib halus, otomatis dari mental kita, kemudian energi kita, tubuh kita yang tidak dipagari, otomatis akan bermasalah atau beresiko. Nah, di dalam meditasi itu pun kita harus melatih meditasi, melatih fokus pikiran, melatih fokus hati kita. Karena dikala kita meditasi, kita mematikan cipta, mematikan karsa, mematikan raga kita. Disitulah proses interrange antara alam sadar dengan alam bawah sadar. Karena dikala kita melatih alam bawah sadar kita yang tak punya batas ruang dan waktu, maka di situ kita akan menemukan kekuasaan, kebesaran ataupun kebesaran dari Sang Pencipta. Karena mata hati kita tanpa kita latih, mata hati kita tanpa kita buka sendiri, maka tidak akan bisa kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Bukan sifatnya alam material, tapi alam fisika, alam metafisis atau alam spiritual.
Gitu. Jadi meditasi satu tangga tahap dasar awal untuk kita masuk pada tingkatan konsentrasi, pada tingkatan fokus dan kekhusyuan. Itu. Jadi untuk meditasi sempurna yaitu ibadah, yaitu sholat. Ya. Jadi ini adalah melatih diri kita agar lebih fokus, lebih tenang, lebih konsentrasi. Maka saya menjabarkan materi ataupun praktek daripada meditasi itu sendiri, yang kemarin saya menjabarkan tentang manfaat daripada meditasi. Malam ini saya mempraktekkan bagaimana cara untuk melakukan meditasi. Teman-teman yang ada di rumah ataupun siapapun yang Anda di sana, mungkin Anda pernah belajar meditasi ataupun ada pelajaran meditasi. Mungkin berbeda dengan, ada kesamaan mungkin ya, karena setiap tempat itu berbeda-beda tapi tetap satu, artinya satu fokus gitu. Karena dikala kita betul-betul melakukan meditasi, maka disitulah terjadi namanya berputaran atau interens, turunnya alam sadar dan naiknya alam bawah sadar. Naiknya alam bawah sadar, mati cipta kita tidak memikirkan, mati karsa kita tidak mendengarkan, mati raga kita tidak merasakan. Itulah yang di Islam dikatakan mati suri. Jadi kita tidak tahu apa-apa. Secara material tubuh kita tidak mengetahui apapun, karena kita sudah matikan cipta tidak berpikir lagi, matikan karsa tidak mendengarkan, matikan raga. Jadi kita sudah tidak tahu apa-apa. Maka itulah proses alam bawah sadar kita yang terbuka, namanya yaitu mata hati kita. Ya, mungkin ada teman-teman di rumah membuka mata hati dengan cara macam-macam, ada dengan tirakat, ada dengan zikir, dengan segala macam. Ya, ini adalah dasar awal untuk kita masuk pada tahapan tingkatan spiritual. Gitu. Jadi kita masuk pada diri yang sebenarnya, yang namanya sejatinya diri ada di dalam diri. Sejatinya guru ada di dalam diri. Karena guru sejati ada di dalam diri kita. Begitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman dengan kesibukan-kesibukan yang selalu rutin, sehingga pekerjaan, permasalahan yang kita hadapi di kantor, mungkin banyak pekerjaan, di jalan yang macet, apalagi dengan keadaan dunia yang saat ini dengan adanya corona, sehingga membebani pikiran kita. Ya, mungkin meditasi memberikan ruang agar kita tidak terbawa dengan suasana, tapi kita bisa membawa suasana. Meditasi bukan memberikan solusi, tapi meditasi meringankan solusi Anda. Fokuskan satu. Intinya Anda belajar spiritual, Anda belajar di dalam diri Anda, maka Anda akan menemukan diri Anda sendiri. Anda akan bisa mengenali diri, Anda bisa membawa diri, maka Anda bisa tahu diri. Tapi kalau Anda tidak mengenal diri, Anda tidak bisa membawa diri, maka orang lain akan mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak tahu diri. Jadi ini adalah penjabaran untuk bisa kita merenungkan diri kita, mengenali diri kita, masuk ke dalam diri yang sesungguhnya. Meditasi awal, meditasi dasar yang kita pelajari akan membawa kita pada introspeksi diri, mengkoreksi diri kita, sehingga kita mungkin salah, kita akan belajar dari kesalahan untuk bisa membenari. Tidak ada orang benar tanpa salah. Maka dengan kita merenungkan diri, mengenali diri, mengintrospeksi diri dengan meditasi, maka kita akan bisa mendapatkan jalan yang kita inginkan. Insya Allah bahagia di dunia, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Karena dunia adalah tempat kematian. Kehidupan yang sesungguhnya yaitu setelah dunia ini. Maka teman-teman di rumah, siapapun Anda, pecinta Adi Misteri 212, semoga Anda mendapatkan sedikit penjabaran. Saya membagi, dan saya bukan ingin menunjukkan bahwa saya
adalah ini, tidak. Tapi saya hanya ingin membagi melalui konten YouTube ini. Semoga teman-teman di rumah bisa mengerti bahasa yang saya sampaikan dengan bagaimana kita bisa membawa diri kita, membawa hidup kita lebih bahagia lagi. Kebahagiaan bukan kita dapatkan dari material yang kita cari, bukan uang yang banyak, bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang mewah, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu kebahagiaan hati. Maka masuklah kita ke dalam hati kita, masuklah kita ke dalam diri kita, maka kita akan mengenal diri kita sesungguhnya. Dengan meditasi, kita mencoba mematikan cipta, tidak memikirkan, mematikan karsa, tidak mendengarkan, mematikan raga kita, tidak merasakan. Maka itulah proses di mana kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Akan kita menemukan jati diri kita, akan menemukan guru yang sesungguhnya ada di dalam diri. Begitu teman-teman, ya, sedikit penjabaran yang bisa saya sampaikan. Semoga metode praktek untuk meditasi bisa kita pahami, dan kami dari tim Adi Misteri 212 mengharapkan teman-teman yang ada di rumah semoga bisa mendukung channel kami agar kami bisa membagi kepada teman-teman, tidak menggurui teman-teman, tapi kami hanya ingin membagi dengan apa yang kami ketahui, apa yang kami pahami. Dengan cara men-subscribe ataupun bunyikan loncengnya dan like. Dan kalau teman-teman di rumah ingin berkomentar, silakan masukkan komentar Anda, teman-teman, di kolom komentar. Kami akan selalu meresponnya. Mungkin dari kami. Kekurangan itu milik kami, tapi segala sesuatu itu milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam Nusantara.